Perkenalkan, saya Fitri Andini, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Prodi PAI 3A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan Islam di era globalisasi dan bagaimana cara menghadapinya. Tantangan globalisasi merupakan suatu akibat dari modernisasi. Kondisi ini harus kita lalui dan kita hadapi bersama agar tercapainya suatu keberhasilan. Tantangan tidak harus dimaknai dengan sesuatu yang membuat sulit atau kadang menghambat sesuatu yang diinginkan. Tetapi tantangan adalah menggugah tekad untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 tantangan pokok yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan iptek, demokratisasi, dekadensi moral. Untuk yang pertama, yaitu kemajuan iptek. Pendidikan Islam memandang bahwa perkembangan iptek merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dikuasai, sehingga generasi muslim tidak akan tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang. Pada konteks ini, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana supaya perkembangan iptek tidak terlepas dari nilai ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, bagaimana pendidikan Islam dapat berkontribusi bagi kemajuan iptek di masa depan. Yang kedua, demokratisasi. Demokratisasi merupakan isu lain yang mempengaruhi sistem pendidikan Islam di Indonesia. Demokratisasi menghendaki bahwa pendidikan Islam yang bersifat seragam, dependen, sentralistik untuk berdalih mengembangkan sistem pendidikannya yang lebih otonom, beragam, dan independen. Untuk yang ketiga yaitu dekadensi moral. Revolusi teknologi berakibat pada pergeseran nilai dan norma budaya. Pada lazimnya, nilai-nilai budaya dari pihak yang lebih dominan dalam penguasaan iptek akan lebih dominan pula dalam interaksi kultural tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan dalam bentuk apapun, baik personal maupun global, bisa dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Hal ini merupakan tantangan yang mutlak dijawab oleh pendidikan Islam dengan menggunakan strategi yang tepat. Menghadapi tantangan globalisasi yang dikemukakan tadi, pendidikan Islam perlu melakukan langkah-langkah strategis dengan membenahi beberapa persoalan internal. Persoalan internal yang dimaksud itu ada 3. Yang pertama, menyelesaikan persoalan dikotomi. Persoalan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum melahirkan dualisme pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Dikotomi dan dualisme merupakan persoalan yang lama yang belum terselesaikan sampai sekarang. Pendidikan Islam harus menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Upaya integrasi keilmuan di Indonesia dapat dilihat dari perubahan kelembagaan perguruan tinggi yang tadinya institut menjadi universitas. Pada level madrasah atau pondok pesantren, dimasukkan mata pelajaran ilmu umum pada kurikulumnya. Yang kedua, revitalisasi tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu mendesain ulang tujuan dan fungsinya. Pendidikan Islam harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang dapat berpikir kritis dengan fokus, tidak hanya sebagai penerima informasi global, tetapi dia juga harus memberi bekal kepada peserta didik agar dapat mengolah, menyelesaikan, dan mengembangkan segala hal yang diterima dari informasi tersebut, yakni manusia yang kreatif dan produktif. Untuk
yang ketiga yaitu reformasi kurikulum atau materi. Materi pendidikan Islam terlalu didominasi dengan masalah-masalah yang bersifat normatif, ritual, dan eskatologis. Materi pendidikan Islam secara garis besar diarahkan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi vertikal, berupa ajaran ketaatan kepada Allah SWT. Dimensi kedua yaitu dimensi horizontal, berupa pemahaman pengembangan tentang kehidupan manusia dengan alam dan lingkungan sekitar. Dimensi kedua ini dilakukan dengan mengembangkan materi pendidikan yang berorientasi pada penguasaan teks. Tiga hal yang dikemukakan tadi merupakan tawaran desain pendidikan yang perlu diupayakan untuk membangun pendidikan Islam yang bermutu di tengah kehidupan global yang kompetitif. Tiga hal tersebut membutuhkan unsur lain sebagai pendukung seperti sumber daya pendidikan yang berkualitas, pendanaan yang memadai, dan lingkungan sosial yang kondusif. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan kita bisa menghadapi tantangan globalisasi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.